Halo guys, selamat sore. Balik lagi sama gue di sini. Jadi kali ini gue punya mobil yang bener-bener spesial karena ini bukan mobil yang biasa di BMW. Ini mobil build up dan bisa kita lihat dari interiornya aja sekarang bener-bener ya bisa kelihatan lah ya ini bukan BMW biasa. Ini BMW yang bisa dibilang sporty bahasa umumnya. Mulai dari interior ininya ya, detailsnya seperti di seat belt ini ada M stitchingnya. Oke, jadi mobil apa ini? Yuk kita lihat. Oke, halo, selamat sore. Jadi ini mobilnya, ini 840i Coupe atau Coupe. Yes, ini dia 2 pintu. Karena di Indonesia 840 itu ada 2 jenis ya. Ada yang Coupe yang ada di depan gua sekarang, dan satu lagi adalah Grand Coupe. Grand Coupe means 4 pintu ya. Jadi di belakang itu bisa buat 2 penumpang lagi dan proper untuk duduknya ya. Jadi Grand Coupe kalau di BMW ya, kenapa bukan sedan nyebutnya? Karena Grand Coupe itu basically adalah mobil yang awalnya itu diciptakan atau didesain untuk mobil coupe, tapi dibikin untuk 2 orang penumpang lagi di belakangnya. That's why namanya Grand Coupe, bukan sedan. Basically memang DNA-nya DNA coupe, tapi ditambahin untuk 2 orang penumpang. That's why namanya Grand Coupe. Kita bahas dari depan dulu ya. Dari depan ini kita udah disambut sama iconic shape BMW Laser Light ya. Bisa dilihat ini ada tulisan BMW Laser. Kalau yang udah nonton video gue pasti tahu BMW Laser Light itu apa ya. Yang mana jangkauan cahayanya bisa sampai 530 meter ke depan. Itu jauh banget. Kemudian juga udah ada Active Kidney Grille yang memang warnanya shadow ya, jadi dia warnanya agak-agak hitam gitu, bukan chrome. Dan kenapa aktif? Karena dia udah ada flapsnya yang bisa buka tutup. Ini ya, ini ketutup sekarang dan dia akan ngebuka dengan sendirinya by system. Kemudian juga di bagian tengah udah bisa kita lihat ada kamera, which means mobil ini udah tersedia dengan surround view ya. Jadi kameranya nggak hanya di depan, tapi ada di spion kiri kanan dan di belakang. Udah ada kamera 360. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling mobil saat kita manuver di gang sempit, memudahkan kita. Karena memang dimensi mobil ini benar-benar gede banget. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini kita disambut sama M-Badge ya, yang ada di fender, di side fender. Karena mobil ini udah pakai trim M Sport, jadi udah ada logo M-nya. Terus kita beralih ke bagian ban. Nah, dari bagian ban, velg ini udah pakai M Light Alloy Wheels ya. Kita bisa lihat ukurannya ada di sini. Kelihatan nggak ya? Oke, ini 20 inch M Light Alloy Wheels. Dan bukan cuma velgnya aja, tapi braking sistemnya juga udah pakai M Sport Brakes ya. Jadi ini beda sama braking system BMW biasa ya. BMW yang udah pakai trim M Sport biasanya mostly ya, hampir semuanya sistem pengeremannya juga udah upgrade jadi M Sport Brakes ya. Disc brake-nya jauh lebih besar ya. Kemudian yang bikin keren itu brake calipersnya ya. Brake calipersnya ada emboss M. Jadi perpaduannya tuh cakep banget. Juga velgnya ada emboss M-nya di sini karena ini M Sport rims. Nah, terus tipikal BMW banget. Kalau kalian yang udah pakai BMW lama pasti tahu di BMW ada yang namanya safety wheel bolts ya. Yang mana kalau misalnya kita lihat bolt yang ini sama yang ini itu beda ya kan. 1, 2, 3, 4 itu boltnya sama. Yang beda cuma yang ini. Nah, untuk buka yang ini
itu ada kuncinya lagi yang kita taruh di bagasi, ya, di toolkit. Jadi ibaratnya velgnya nggak bisa dicolong orang sembarangan. Oke, mereka berhasil buka yang 4 ini, tapi yang ini mereka nggak akan berhasil buka karena butuh special tool untuk buka yang ini, yang kita taruh safely di dalam mobil gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang desain dari mobil ini benar-benar cantik banget ya, cantik banget. Apalagi di depan itu ada air fan yang cukup besar ya, air breather yang cukup besar ya, bisa kita lihat. Dia warnanya ngikutin warna trim ya, shadow line, warna hitam. Oh, sebelum kelupaan, di bagian depan itu udah pakai carbon side mirrors ya. Jadi ini udah desain karbon ya, bukan karbon-karbonan, tapi ini karbon beneran. Dan udah dilengkapi dengan lampu sen juga, dan ini kamera yang gue bilang tadi ya, untuk 360 kameranya. Nah, ini tampilan mobilnya dari bagian belakang. Bagian belakang ini itu bisa gue bilang ini bagian favorit gue dari 8 series ya. Ini bagian favorit gue karena bener-bener semok banget dari belakang ya. Nah, ini L-shape taillights. Kalau di BMW kita nyebutnya L-shape. Kenapa L-shape? Karena desainnya kayak huruf L ya. Ini L, kayak huruf L ya kan. L-shape dan full LED. Dan dia juga udah ada lip spoiler, atau orang-orang juga sering bilangnya ducktail ya. Dan lucunya, lip spoiler ini melengkung. Biasa kan kalau di BMW ducktailnya lurus gitu kan. Ini bener-bener melengkung, kayak pisang. Dan bukan cuma ducktail biasa, tapi udah pakai karbon juga. Jadi bener-bener how detailed this car is. Bisa kita lihat. Yes, ini penempatan logo 840i ya. Ini penempatannya. Sebenarnya di Indonesia dulu ada M850 ya, yang mesinnya benar-benar jauh lebih gede, lebih kenceng dibanding ini. Nanti kita bahas pas kita bahas bagian mesin, oke? Nah, sebelum kita lihat bagian mesin sama interior, di bumper belakang itu di bagian bawah ada diffuser yang cukup besar. Ya, bisa kita lihat ya, diffusernya ini gede banget, dan dia juga udah pakai carbon diffuser ya, diffusernya karbon ya, terus dilengkapin sama dual output exhaust yang gede banget, yang penempatannya bener-bener bagus. Jadi mobil ini bener-bener slick banget, slick yet agresif. Yes, mobil ini juga udah dilengkapi dengan automatic opening and closing of tailgate ya. Jadi bagasinya seperti ini, cukup besar, ya cukup lah. Kita naik mobil ini nggak mungkin bawa barang yang gedenya gimana-gimana banget kan. Even sebenarnya kalau kita bawa barang banyak, kursi belakangnya bisa diturunin dari sini. Jadi bisa tembus ke depan. Di bagasi ada apa aja? Sorry, ini karpet-karpet yang buat nanti dipasang di dalam. Terus nanti ada segitiga pengaman. Ini kunci-kunci. Oh iya, untuk 840 kuncinya dapat 2 ya. Sorry, ini belum bisa gue buka karena takutnya nanti berantakan. Ini di dalam sini kalau bisa kelihatan, ini ada display key ya. Kalau pernah lihat display key itu yang kuncinya kayak tablet, yang ini bisa touchscreen, ada layarnya bisa nyala. Kita bisa tahu sisa bahan bakar kita berapa, terus apakah kacanya semua udah ketutup rapat atau belum. Nanti semua status mobilnya bisa dilihat dari sini gitu. Terus ini ada manual book. Nah, ini manual booknya ya, manual book dari 840i, segitiga pengaman tadi. Dan di sini ada tempat toolkit dan P3K. Nah, ini P3K nya, P3K ini apa nah, toolkitnya sebenarnya cuma ada 2. Ini safety bolt yang tadi gue bilang nih. Sorry, ini safety boltnya yang buat buka baut ban. Terus ini ada towing hitch, dan yang ini adalah tire inflator kit. Jadi kalau kita kempes di jalan, ini kita bisa pompa bannya pakai ini. Jadi udah dapet tire inflator. Oke, sekarang mari kita lihat dalamnya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam, ada satu bagian lagi yang pengen gue tunjukin, yaitu ada di bagian atap mobil ini. Ini kalau misalnya kita bisa lihat sama-sama, ini karbon ya, ini carbon roof.
Ini full karbon atasnya. Jadi bukan cuma atapnya aja, tadi spoiler belakang, terus diffuser belakang, kaca spion ya, itu udah karbon. Jadi benar-benar keren banget. Oke, terus mobil ini dia ada yang namanya comfort access. Jadi ini kunci mobilnya. Kunci mobilnya seperti ini. Udah keren juga, dia ada desain M-nya di samping. Kuncinya cukup kita kantongin. Dan untuk kunci mobilnya itu cukup hover tangan kita di sebelah sini dan mobilnya ngunci sendiri. Dan untuk buka itu tinggal taruh tangan kita di belakang handle-nya, dia akan ngebuka dengan sendirinya. Seperti itu. Dan dia juga udah ada soft close-nya, atau orang-orang juga biasa bilang vakum ya. Kalau di BMW kita nyebutnya soft close. Yes, ini interior mobilnya kayak gini. Mobil yang ada di depan kita sekarang ini warna catnya namanya Barcelona Blue Metallic. Ini Barcelona Blue, ini hero colornya 840i. Dan interiornya ini kita sebut dengan warna konyak ya. Warnanya mewah banget. Oke, sekarang apa aja yang ada di interior mobil ini kita bahas dari bagian door trim. Nah, ini door trim mobilnya. Seperti biasa, ini handle-nya udah yang model baru ya. Handle model baru. Ini sama seperti di handle 3 Series, X5, BMW yang baru-baru. Handle-nya udah mostly kayak gitu. Ini ada untuk unlock dan lock, dan ada memory seat juga di sampingnya. Dan yang paling spesial, mobil ini udah pakai Bowers & Wilkins sound system. Jadi nggak usah dipikirin betapa jernihnya suara dari sound system mobil ini. Oke, terus sebelum kita masuk, di bagian door sill kita bisa lihat ini ada logo M yang menandakan bahwa ini M Sport. Dan di bawahnya ada tulisan Carbon Core. Bisa lihat ya? Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Oke, mari kita masuk. Ini joknya, sorry ini agak ketutup plastik, tapi coba gue buka sedikit biar we get the idea joknya itu kayak apa. Yes, ini joknya. Dia udah perforated juga. Perforated kalau di BMW itu artinya breathable leather. Jadi yang mana dia ada sirkulasi udaranya. Jadi nggak akan panas duduk di jok ini. Nggak cuma di bagian bawah, tapi sampai ke bagian atas. Kesenderan juga udah perforated. Dan dia udah electric seat juga, reclining, maju mundur, dan ada lembar support, ada side supportnya. Ini side support yang di samping yang ngunci kita duduk. Kalau kita nyalain full, nanti serasa duduk di bucket seat ya. Kalau ini lumbar untuk di bagian punggung bagian bawah. Oke. Dan sekarang semua tipe BMW NIK 2021 itu udah dilengkapi dengan fire extinguisher atau APAR ya. Alat pemadam api ringan yang posisinya diletakkan di bawah driver seat supaya lebih mudah diraih. Gitu. Nah, ini interior dari 840i Coupe. Bisa kita lihat benar-benar sporty banget ya. Gue suka banget sama kombinasi warnanya, warna konyak dan upper dashboardnya hitam ya. Bener-bener mewah banget mobilnya. Mobilnya bener mewah banget. Seperti biasa di bagian setir, ini multifunction button steering wheel ya. Yang di sebelah kiri ini ada untuk cruise control. Jadi cruise control dari mobil ini itu udah adaptif ya, yang mana dia bisa menyesuaikan dengan kendaraan di depan. Jadi kalau misalnya kita set cruise controlnya di kecepatan let's say 80 km per jam, begitu kendaraan di depan ngerem, mobil ini akan otomatis ngerem. Dan begitu kendaraan di depan menjauh, mobil ini akan juga ikut pick up speed lagi gitu. Jadi cruise controlnya bukan cruise control biasa, tapi udah cukup smart. Untuk nyalain cruise control ada di sebelah sini. Ini speed limiter ya, speed limiter untuk menahan kecepatannya. Jadi walaupun kita misalnya kita set speed limiter di 50 km per jam, mobilnya nggak akan melebihi 50 km per jam kecuali kita matiin speed limiternya. Dan di sebelah kanan ini biasa, ini ada volume control button. Ini untuk next track, previous track, untuk audio entertainment systemnya. Dan ini telephony button. Dan nggak lupa di belakangnya ada pedal shift ya.
di belakang ada pedal shift. Dan ada emboss M di bagian bawahnya. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini biasa ini layar iDrive. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan iDrive 7 atau iDrive yang terbaru ya. Dan ini untuk pengaturan AC ada di sebelah sini. Lengkap. Dan mobil ini juga udah ada driver's assistance. Nanti gue akan jelasin apa itu driver's assistant. Nah, oke. Karena mobil ini dari bagian eksterior itu udah dilengkapi dengan karbon, bagian interiornya juga sama dilengkapi karbon juga. Itu di center console ya. Di center console bisa kita lihat betapa mewahnya mobil ini, perpaduannya dengan karbon ya. Ini bisa dibuka, di dalamnya ini ada wireless charging port kalau kita mau ngecas HP. Ngecas display key juga bisa tinggal ditaruh aja di sini, wireless. Dan di sini ada cup holder seperti biasa. Nah, di center console di bagian tengah ada apa aja? Ini sama pada seperti BMW pada umumnya, seperti di 3 Series, X5, semua sama. Sekarang desainnya udah seperti ini. Semua tombol-tombolnya sudah integrated di bagian tengah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mobil ini memiliki yang namanya Crafted Clarity by Swarovski. Kalian pasti sering dengar apa itu Swarovski, ya. Yes, ini diamond cut by Swarovski. Jadi untuk shift knobnya, ini bisa kita lihat ya. Ini betapa shiningnya, ya. Bisa kita lihat ada tulisan 8 di dalamnya ya. Jadi ini bukan plastik biasa, beda sama yang ada di 3 Series. Ini diamond cut by Swarovski, ya. Ini satu shift knob, start stop button juga ini diamond cut, ya. Ini diamond cut. Kemudian untuk iDrive controller juga sudah diamond cut ya. Jadi bener-bener mewah banget mobil ini. Nah, untuk yang spesialnya lagi, di bagian atas, bagian plafon mobil ini udah pakai Alcantara. Kelihatan ya? Ini Alcantaranya. Bener-bener wow. Keren banget. Yes, bukan BMW kalau kita nggak bahas bagian mesin. Jadi mesin ini berkapasitas 3000 cc, inline 6 cylinders, twin power turbo engine dengan mesin B58. Ya. Jadi tenaga yang dihasilkan mobil ini sebesar 340 horsepower dengan torsi 500 Nm. Jadi engine-nya cukup powerful dan torsinya juga cukup besar, ya. Di Indonesia, seri 8 sekarang hanya ada satu jenis, 840 ya. Walaupun 840-nya itu dibagi lagi menjadi dua jenis ya, ada coupe dan grand coupe. Nah, sebelumnya varian seri 8 yang masuk ke Indonesia adalah M850 yang punya kapasitas mesin sebesar 4400 cc ya, dan horsepower dan torsinya jauh lebih besar dibanding yang ini. Karena M850 selain 4400, konfigurasi mesinnya adalah V8. Jadi bisa dibayangin betapa kerennya suara mobil itu. Tapi yang ini nggak kalah keren sih suaranya. Oke, jadi ini dalamnya mobilnya kayak gini. Dengan kondisi mesin udah nyala, ini bisa kita lihat ya. Instrumen clusternya bener-bener cantik banget karena dia udah, sorry ini agak ngeblur. Nah, dia full digital ya, jadi bener-bener keren banget. Dan dia juga udah ada onboard computer. Kita bisa ganti-ganti menunya yang di sebelah kanan ya. Dan karena mobil ini udah pakai iDrive 7, jadi desain dari iDrive-nya juga udah bener-bener bagus banget, user friendly banget ya. Semuanya bisa dicek di sini. Sorry ini agak nggak kelihatan ya, soalnya masih pakai apa namanya plastik-plastik. Dan dia juga udah bisa touchscreen. Nah jadi tadi setelah gue pencet, ini ada intelligent safety yang mana di dalamnya ini ada fitur safety dari mobilnya ya. Fitur safety-nya apa aja? Nah ini kita bisa lihat ya. Ada peringatan benturan depan atau front collision warning, ada
lane departure warning, dan ada intervensi kemudinya juga. Jadi kalau mobilnya keluar jalur secara tiba-tiba, setirnya bisa narik lagi ke jalur semula. Terus ada lane change warning ya, nanti ada blind spot warning yang muncul di spion di ujung warna kuning. Bisa kita lihat ya, di ujung atas ada segitiga. Nanti kalau ada mobil di blind spot, dia nyala warna kuning. Oke, let's balikin mobil ini ke basement. Dan dia juga udah ada head-up display ya. Dia ada head-up display. Wow, gila. Tarikannya sih bener-bener ya. Ini masih di mode comfort loh. Kalau misalnya udah masuk ke sport, pasti bakal bener-bener lebih ngejambak lagi. Oke, paling segitu dulu ya buat video kali ini. Semoga fiturnya cukup menjelaskan ya. Semoga cukup menjelaskan, dan nantinya gue akan upload video-video lagi. So stay tune ya. Jangan lupa like dan subscribe. Have a nice day. Bye-bye.